Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi AKL 1 bab 3 yang minggu kemarin kita membahas membahas metode ekuitas, yang sekarang kita akan menggunakan metode initial value dan metode partial equity. Saya langsung saja ke materi. Kita buka dulu ke PowerPoint bab 3 ya. Jadi saya akan tunjukkan dulu ke PowerPoint bab 3 ini ya. Di dalam poin-poin bab 3 ini mengenai uh, kita langsung aja ke slide yang nomor 7, slide 7 untuk membedakan tiga metode yang kemarin sudah saya ajarkan sekilas ya. Jadi metode ekuitas Anda kemarin sudah melakukan jurnal penyesuaian, yaitu terkait investasi sama terkait pendapatan investasi. Jadi ada dua rekening yang akan berubah terkait rekening investasi sama rekening income. Nah, untuk yang metode initial value, kalau kemarin metode ekuitas jurnal penyesuaiannya itu ada 5, ya, untuk initial value jurnal penyesuaiannya itu cukup satu. Dan kemudian untuk yang rekening income ini nanti bukan lagi pendapatan investasi, tapi namanya pendapatan dividen. Jadi kita fokus dulu ke initial value. Oke, lanjut saja. Anda akan melanjutkan membuka file Excel-nya. Nah, ini kemarin sudah kertas kerjanya sudah ada seperti ini. Kita copy lagi, ya. Copy lagi untuk adjusted entries, consolidation entries, worksheet seperti itu, ya. Nah, untuk yang metode initial value, Anda akan ke adjusted entries di sini. Oke, kita rename dulu filenya, file save as. Anda akan rename filenya, ada name underscore kelas, ya, underscore sekarang yang bab 3 part 3. Jadi Anda tinggal tambahkan saja part 2, bab 3 part 2. Misalnya kelasnya kelas E, kelasnya tergantung ya di kelasnya masing-masing, apakah kelas F, B, atau H, atau I, atau J, tergantung masing-masing. Name underscore kelas underscore 3 part 2. Karena kita melanjutkan, ya. Nah, di sini kita akan udah name filenya, jadi tidak tertumpuk sama tugas yang kemarin. Nah, kita langsung melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu kalau kemarin ada 5 jurnal penyesuaian, yang sekarang hanya satu. Jadi tolong di-delete dari jurnal kedua sampai dengan jurnal yang terakhir. Ya, kita delete saja. Kita delete. Jadi cukup hanya satu jurnal, yaitu mencatat investasi sebesar cost. Sudah cukup jurnal penyesuaiannya. Untuk yang metode initial value, ya. Oke, jadi di sini Anda kasih nambah di sini jurnal penyesuaiannya. Kita tambahkan di sini initial value method. Initial value atau cost method. Nah, itu di situ. Oke, jadi kita fokus ke metode yang kedua. Terus yang berikutnya, untuk consolidation entries, ya, untuk jurnal konsolidasi, ya, kemarin ada jurnal S, A, I, D, E, seperti itu. Nah, kita lihat untuk yang jurnal pertama sama, ya, jurnal S. Jurnal kedua sama, tidak berubah. Nah, tapi untuk jurnal ketiga, tidak ada lagi jurnal I, pendapatan investasi, tapi langsung ke jurnal tidak ada. Jadi I-nya ini sudah bukan pendapatan investasi, tapi I-nya ini pendapatan dividen. Jadi kalau Anda buka e-book, ya, Anda buka e-book 107, ya, halaman 107, navigasinya 129. Anda lihat di sini, jurnalnya hanya ada SAIE. Oke. Nah, tapi yang untuk yang I itu mencatat pendapatan dividen. Anda lihat di sini pendapatan dividen itu di debit 40.000, ya. Padahal kemarin kita kan di dividen itu D, itu jurnal D kan. Nah, terus yang berikutnya kreditnya apa? Dividen. Nah, berarti kita kembali lagi ke file Excel, ya. Jadi untuk yang jurnal D sudah tidak ada lagi, ya. Nah, kita masuk ke jurnal ketiga.
Jurnal ketiga ini jurnal I, tapi bukan lagi mencatat pendapatan investasi, tapi mencatat pendapatan dividen. Diganti, diedit. Dividen. Untuk jurnal I. Nah, terus yang berikutnya, jurnalnya gimana? Ini bukan investasi lagi, tapi dividen. Begitu. Nah, kita akan ngambil angkanya dari mana? Ini kenapa Bu kok ref? Karena kemarin ambilnya dari jurnal penyesuaian. Ya kan? Nah, sekarang jurnal penyesuaiannya hanya ada satu. Berarti kita fokus. Kemarin kan pendapatan investasi ngambil dari jurnal penyesuaian. Sekarang pendapatan dividen karena kita sudah punya dividen di kertas kerja, langsung ambil dividen di kertas kerja. Jadi, langsung ambil dari sini, Anda letakkan di debit, sama dengan ya, langsung ke dalam worksheet, ambil dividen. Ini biarkan aja dia ref begini karena sudah kita delete tadi. Ya, dividen ngambilnya di mana? Ambil dari dividennya anak. Dari statement laba ditahan. Ambil dari anak ini. 40.000 dividennya anak. Enter. Ya, karena sudah kreditnya sudah otomatis rumusnya kan otomatis kreditnya sama dengan C17 kalau saya letaknya di C17. Dah, berarti untuk jurnal keempat tidak ada. Ya, berarti kita delete di sini jurnal keempat, delete. Dah, untuk jurnal keempat tidak ada. Ya, kalau jadi kita rapikan dulu. Ya, jurnal keempat tidak ada. Dah, berarti jurnal apa? S, A, I. Terus yang terakhir ini berarti jurnal keempatnya langsung yang jurnal E. Hanya diedit aja di situ. Nah, untuk jurnal E sama. Plug sama di situ. Oke, berarti udah cukup. Sekarang kita ke kertas kerja. Jadi saya ulangin, jurnal penyesuaian hanya ada satu. Ya, jurnal konsolidasi ada 4. S, A, I, E. Tidak ada lagi jurnal D, karena D-nya dividen sudah masuk ke jurnal I. I-nya sudah mengakui pendapatan dividen, bukan lagi pendapatan investasi. I singkatan dari income. Income itu penghasilan. Oke, sekarang kita worksheet ke kertas kerja. Kita ke kertas kerja, tolong ini consolidation worksheet-nya kita namakan di sini dalam kurung ya initial ya tinggal ditambahkan initial value garis miring cost method. Ditambahkan di judulnya biar kita tahu oke, ini metode yang berbeda dengan yang kemarin. Ya. Oke. Nah, yang perlu kita edit untuk nama rekeningnya, ini pendapatan investasi, tolong diedit menjadi pendapatan dividen. Nah, pendapatan investasi diedit menjadi pendapatan dividen. Oke, sudah di situ. Oke, ini saya edit dulu. Ini COGS itu adalah cost barang terjual. Oke, kalau di bahasa Indonesia kan. Sudah. Pendapatan dividen gimana ngambilnya? Karena dia ref itu sebenarnya karena kemarin kan bergeser. Ya, oke, ini untuk perusahaan induk ya saya kasih warna kuning di sini karena ini hasil dari rumus langsung sama dengan ya ambil dari jurnal konsolidasi ya ambil jurnal konsolidasi yang namanya pendapatan dividen berarti debit ini enter. Nah, tapi ya kalaupun di jurnalnya debit gitu kan, pendapatan dividen, tapi kan kita ini mau ini di sini pendapatan dividennya. Oh, sorry, pendapatan dividennya ini debit. Pendapatan dividen ya. Nah, tapi kita mau ngedit nih. Mau ngedit ini kan pendapatan dividen. Pendapatan dividennya nah berarti kita harus di sini masukkan di sini kalau Anda lihat ke dalam kertas kerja ya. Kertas kerja di dalam buku foil. Pendapatan dividen ini 40.000 itu adalah di sini kan kita ngakui dulu pendapatan dividen 40.000. Nah, diakuin dulu kalau Anda lihat di dalam jurnal penyesuaiannya kan tidak ada tadi jurnal penyesuaian hanya cukup satu. Berarti kita diakui dulu itu sebagai pendapatan dulu. Nah, sebagai pendapatan kita kembali lagi ke Excel tadi. Ini tolong dikasih tanda minus dulu. Karena dia sebagai pendapatan 40.000. Udah? Ya, terus habis itu ya, habis itu kita baru ambil ya. Ini sudah benar 1.360.440 dividen. Nah, investasi di sana.
investasi di Sun kita jumlahkan dari jurnal yang ada di jurnal konsolidasi. Oke, ya, sama dengan Anda ambil dari consolidation entries, ya, investasi dari jurnal S dulu, 600. Ditambah investasi dari jurnal A, 200. Ya, terus dikurangi investasi dari jurnal I. Terus dikurangi lagi dari jurnal, tidak ada, jurnal terakhir hanya sampai jurnal I. Ya, jadi hanya dari jurnal S, A, I. Udah di situ. Hasilnya berapa? 760.000. Kalau Anda bingung, Anda bisa patokannya. Lihat tadi di situ, ya. Oke, initial value method lah. Terus kok ada lagi di sini? Ada 800.000. Nah, 800.000 itu ngambil dari mana? 800.000, kalau kita kembali lagi ke tadi ke Excel tadi, jurnal investasi, kenapa 800.000? Ada yang masih kurang atau tidak? Ya, tadi kan kita tadi investasi. Nah, berarti kita tadi salah. Bukan dikurangin, tapi ditambah untuk. Karena semua letaknya di kredit. Investasi, ya, investasi sama investasi di kredit semua. Nah, tapi jangan ambil dulu kalau misalnya Anda di sini. Ini kita delete dulu, ulangin. Ya, untuk investasi di Sun. Karena kita mau nanti penyesuaiannya nanti disesuaikan dari jurnal konsolidasi, tapi sementara kita sudah punya jurnal penyesuaian, langsung ambil saja dari jurnal penyesuaian. Berarti sama dengan langsung ambil dari adjusted entries. Ambil dari debit C4. Ambil dari C4, 800.000. Udah, langsung aja di situ. Karena initial value langsung. Ya, terus kita cek lagi ke bawah, kita cek apakah sudah balance atau belum. Kalau total aset itu 3.060.000, terus untuk yang anak 1.108.000 dan total utang dan ekuitas sama dengan total aset, berarti sudah beres. Jadi tadi hanya mengedit rekening investasi sama rekening pendapatan dividen. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini kenapa masih ref? Kenapa masih ref? Karena di sini kita lihat di sini karena ini masih jurnal I-nya masih harus kita edit. Kalau I udah otomatis ya. I sudah otomatis sudah. Yang kita hapus adalah D. Tolong jurnal D-nya kita delete. Jurnal D kita delete ya. Ya, berarti udah balance 889. Anda kembali lagi compare lagi sama e-booknya. Apakah sudah benar 889? Ya, sudah benar 889. Oke, baik. Jadi di situ hanya perubahannya. Jadi initial value method gampang di sini. Terus kembali lagi ke Excel. Ya, oke. Apalagi yang harus kita ubah? Nah, kalau misalnya sudah rumusnya sudah benar, karena dia rumus kredit, dia otomatis pendapatan dividen itu pasti 0. Karena ini pendapatan dividen itu masuk ke dalam rumus kredit, karena saldo pendapatan itu kredit. Nah, jadi kunci jawabannya ini harus 0 dulu. Sama seperti kemarin metode ekuitas. Terus apalagi yang harus 0? Ya, yang harus 0 itu adalah di sini investasi di anak. Nah, investasi di sana. Kita edit dulu. Edit rumusnya. Ada yang salah tidak? Kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Ya. Nah, oke. 800 ditambah semuanya gitu. Dikurangin dengan I-nya semuanya. Nah, untuk jurnal I, ya, investasi di Sun tadi sama pendapatan dividen. Ya, kalau Anda bandingkan dengan buku e-book tadi, ya, kenapa dia bisa 0? Ya, karena di sini ya bukan lagi Anda lihat, kita kembali lagi, yang ini tadi yang consolidation entries ini bukan investasi di Sun, maaf, yang jurnal ketiga ini dividen, maaf ya, jurnal I itu adalah pendapatan dividen pada dividen ya, pendapatan dividen pada dividen. Nah, kembali lagi ke worksheet, berarti untuk yang jurnal I bukan lagi diinvestasi di Sun. Tapi untuk jurnal I, berarti ini kita hapus saja satu baris ini, kita nggak pakai. Baris untuk yang baris ketiga, kita delete. Ya, udah. Karena jurnal I itu tidak ada lagi, jadi hanya cukup 2 untuk investasi di perusahaan anak. Ya, di sini.
Hanya cukup S dan A. Nah, berarti pasangannya tadi jurnal I yang debit, pasangannya ada kredit di dividen. Berarti ini kasih I, kredit. Ya, terus sama dengan Anda ambil tadi dari jurnal konsolidasi dari kalau saya D18. Dividen, enter. Dah, dah. Terus kita perbaiki rumusnya yang tadi untuk investasi di SUN. Kita perbaiki rumusnya. Berarti yang harus kita perbaiki, yang ref-refnya ini kita hapus saja. Karena tadi ada baris yang jadi kita hapus. Kita hapus di situ, yang ref kita hapus. Nah, maksudnya gimana? Jadi 800 ditambah dengan 0, ditambah dengan C24, ditambah dengan kolom E, ya, E24 dan 25, dikurangi dengan B24 dan G25, enter. Dan hasilnya 0. Sudah beres. Nah, Anda lihat, ya, ini 3561. Sama tidak dengan yang pekerjaan kita kemarin? Sama, 3561. Oke, kita lihat ya, ini 3561, 3561. Oke, sekarang kita ke atas. Kita lihat ya untuk jurnal konsolidasi yang metode ekuitas. Ya, nah ini 3561 sama untuk metode ekuitas. Berarti beres sama semua. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya hasilnya sama, cuma perlakuan jurnalnya aja yang berbeda. Begitu. Oke, baik. Ya, ini materi yang untuk metode initial value sudah selesai. Kita akan melanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu ke metode partial equity. Terima kasih.